Bismillahirrahmanirrahim. Ada 3 hikmah yang Al-Fakir ambil dari ramainya tentang isu nasab Saddah Baraba Alawi. Jadi para Saddah Alawi yang pertama, kalau dulu Al-Fakir meyakini Saddah Alawi sebagai keturunan Rasulullah masih syakkan, dhonnan, tapi sekarang tahqiqon, benar-benar yakin. Karena secara tidak langsung Al-Fakir banyak membaca kitab-kitab nasab dan puluhan bahkan ratusan para ulama yang terkemuka menetapkan Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah. Kalau dulu masih mungkin remang-remang, kata orang para habaib ini adalah keturunan Rasulullah, tapi sekarang sudah tahqiq, sudah semakin yakin seyakin-yakinnya. Itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua adalah kita bisa tahu bahwa sabda Rasulullah ribuan tahun yang lalu, berapa abad yang lalu, Rasulullah mengatakan, inni la akhsha alaikum an tusyriku ba'di. Aku tidak khawatir kalian akan syirik berjamaah setelah aku mati. Jadi kalau ada orang bilang dikit-dikit syirik, dikit-dikit haram, itu sudah salah. Karena Rasulullah tidak pernah khawatir umatnya akan syirik berjamaah. Rasulullah akan selalu mengatakan bahwa umatnya semakin hari semakin banyak. Bahkan Rasulullah itu fa'alaikum bisawadil a'zam, kalau kalian terjadi banyak ikhtilaf, fa idza ra'aitum ikhtilafan katsira, ketika kalian melihat banyak ikhtilaf, fa'alaikum bisawadil a'zam, maka pilihlah yang mayoritas. Maksudnya mayoritas para ulama. Berarti kan menunjukkan Rasulullah yakin bahwa umat Islam akan menjadi mayoritas, akan semakin besar. Nah, tetapi kata Rasulullah, walakin akhsha alaikumud dunya, tapi yang aku khawatirkan atas kalian, wahai para umatku, adalah dunia. Antanafasu fiha fataktatilu. Kalian berlomba-lomba mencarinya sampai saling mencaci, membunuh, dan lain sebagainya. Kebenaran yang disabdakan oleh Rasulullah sekarang sudah terjadi. Hanya gara-gara dunia, kita rela bertengkar sesama ikhwah bainal muslimin. Tidak menjaga ukhuwah bainal muslimin sampai mencaci, menghajar. Padahal andaikanlah ada teori ilmiah yang disepakati para ulama bahwa Saddah Alawi bukan keturunan Rasulullah, apa salahnya ketika kita memuliakan sesama umat Islam? Dan ternyata fakta sejarah, para Saddah Alawi merupakan guru dari guru-guru kita semua. Syekh Mahfud Termas berguru kepada Habib siapa? Habib Husain Al-Habsyi, yang merupakan guru beliau dan juga menjadi gurunya Ki Haji Hasyim Asy'ari. Minimal kita mengakui bahwa mereka pernah berjasa mengajari ulama Nusantara tentang ilmu syariat. Andaikan ada kesepakatan ulama bahwa Saddah Alawi bukan keturunan Rasulullah, tapi itu tidak akan pernah terjadi. Sehingga kita semakin yakin dengan hikmah adanya ramai isu nasab bahwa sabda Rasulullah benar. Islam tidak akan hancur dari luar, tapi Islam akan hancur dari dalam. Itu kebenaran Rasulullah, prediksi Rasulullah SAW. Mungkin kalau dikatakan prediksi kurang cocok, karena Rasulullah itu wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, itu adalah wahyu yang Allah sampaikan atau ilham yang Allah sampaikan melalui lisan Rasulullah SAW. Sudah benar terjadi. Yang ketiga, menjadi nasihat bagi para Saddah Alawi yang mungkin dari kalangan para Saddah Alawi yang masih muda, yang mungkin jadwal ceramahnya lebih banyak daripada jadwal belajarnya, yang terlena dengan pujian masyarakat sehingga melupakan belajar, yang terlena dengan penghormatan masyarakat sehingga kurang untuk menghargai orang lain, yang kurang mempelajari banyak ilmu sehingga pengen disanjung terus tanpa belajar ilmu agama, terutama yang muda-muda dari kalangan para Saddah Alawi. Dengan adanya isu nasab ini, kita bisa lihat dan kita bisa menjadi introspeksi, ya. Jadi isu nasab ini menjadi introspeksi, menjadi nasihat secara tidak langsung. Ayo belajar. Rasulullah mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kurang apa lagi Rasulullah? Bahkan tolabul ilmi faridotun. Kata-kata faridotun kan taknya itu bukan tak marbutoh, bukan tak litaknis, tapi taklil mubalaghah, bahwa mencari ilmu sangat wajib keturunan siapapun. Maka kata Imam Ghazali, kalau ayahnya makan kenyang, maka anaknya tidak bisa kenyang tanpa harus makan juga. Kalau ingin keturunan Rasulullah itu menjadi orang alim, maka caranya harus belajar. Karena al-ilmu bitta'allum la bin nasab. Ilmu itu harus belajar, bukan karena nasab. Kalau karomah, oke. Banyak karomah yang terjadi karena nasab. Tapi kalau ilmu tidak bisa. Sehingga masih banyak kita dengarkan dari kalangan para Saddah Alawi yang muda-muda masih terlalu tersanjung dengan pujian sehingga lupa banyak belajar.
sehingga lupa untuk mempertahankan ilmu dan mempertahankan thoriqoh kakek-kakeknya, seperti sahabat Abdullah bin Abbas yang alim dan allamah pada zamannya, sampai Rasulullah, gara-gara Rasulullah tersanjung kepada beliau, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Dan itu juga menjadi catatan yang penting kepada kita, bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita usahakan, itu akan menunjukkan kualitas kita, akan menunjukkan kualitas kita. Rasulullah secara tegas mengatakan, yashfa'u yaumal qiyamah thalathatun. Siapa? Al-anbiya wa syuhada wal ulama. Ulama. Kemudian, apakah pernah Rasulullah mengklaim bahwa ilmu ini akan diturunkan sesuai nasabnya? Tidak pernah. Ilmu harus dengan belajar, mengutip perkataan Gus Baha yang pernah beliau lontarkan, habaib wajib kita hormati, tapi lek ngaji kudu belajar dhisik. Habaib wajib kita hormati, tapi kalau mau ceramah, kalau mau ngaji, kalau mau belajar, mengajar, ya harus belajar dulu, harus ngaji dulu. Makanya Kiai Haji Maimun Zubair, tetap kita wajib menghormati para sahabat Alawi, baik yang muda maupun yang sudah sepuh, apalagi yang sudah selevel ulama. Tetapi untuk mengikuti pendapatnya, tunggu dulu. Kalau di luar syariat Islam, maka kita tidak boleh mengikutinya. Ada para sahabat Alawi contohnya terpapar faham Syiah seumpama, kita tidak boleh mengikuti, tapi di sisi lain kita wajib menghormati. Sampaikan kebenaran. Al-Fakir ketika menemukan para habaib yang akhlaknya kurang baik di masyarakat, maka menjadi kewajiban Al-Fakir untuk menegur dia sampai dia sadar bahwa dia sedang melakukan kesalahan. Ya Habib, antum adalah panutan kami. Kalau antum seperti itu, maka kami bagaimana Habib? Maka wajib bagi kita, karena kita memang cinta, ketika melihat istri kita bermaksiat, apakah kita membiarkan? Kita melihat istri kita bermaksiat, anak kita bermaksiat, lalu kita mengatakan, sudahlah itu anak saya, bagaimanapun itu anak saya. Itu tidak bisa, itu bukan cinta. Rasulullah bersabda, hubbuka li syai'i yu'mi wa yusim. Cintamu kepada sesuatu dapat membutakan dan membuat kamu tuli. Kalau kamu memang cinta, maka seharusnya kamu menegur, karena kamu pasti ingin orang yang dicintai dalam keadaan suci dan dalam keadaan tetap dihormati. Kalau kepada habaib yang muda, yang mungkin masih baru belajar, baru mondok di pondok pesantren, kita wajib menghormati. Tetapi kita tidak boleh mengikuti apa yang beliau sampaikan ketika keluar dari syariat. Dan bahkan kita wajib untuk menasehatinya ketika dia ada dalam jalan yang salah. Apalagi kepada para sadah Ba'alawi, kepada semua keturunan Rasulullah yang sudah selevel ustadz, sudah selevel para ulama, atau bahkan selevel ahli nasab, kemudian selevel ulama internasional yang juga menjadi gurunya para guru, maka jauh kita harus menghormatinya 2 kali lipat daripada para ulama yang bukan dari keturunan Rasulullah SAW. Dan tidak ada perbedaan dalam hal ini di kalangan para ulama. Ketika sudah dzatiyah, di dalam dirinya sudah mengandung darah Rasulullah, keturunan Rasulullah, dan ada ilmu di dalam dirinya yang merupakan aridi, sesuatu yang baru datang, ilmu ada, kemudian darah sudah ada, maka itu menjadi kesempurnaan yang sangat nyata. Kalau kata para ulama seperti Al-Imam Ibnu Hajar, faqat tahaqqaq, maka sungguh tahqiq, dan inilah yang benar-benar harus kita jadikan panutan. Terakhir, yang disampaikan oleh Al-Fakir ingin memberitahukan pesan yang pernah disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ada dari kalangan pendukung, si penuduh itu ditanya oleh masyarakat, kamu pilih mana, Kiai A atau Kiai B? Yang Kiai B sudah wafat, yang Kiai A masih hidup. Lalu dia mengatakan, ya saya milih Kiai A lah karena masih hidup, lebih tahqiq ilmunya. Ini adalah pernyataan yang sangat salah. Dan ini sebuah kebohongan yang sangat nyata. Kenapa? Karena menabrak statement sahabat Rasulullah SAW. Sahabat Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, manistanna falyastanna biman qad mata. Kalau memang mau ikuti ulama, ikuti yang sudah wafat. Kenapa? Para ulama yang sudah wafat sudah aman dari fitnah, kata beliau. Sedangkan para ulama yang masih hidup belum aman dari fitnah. Sehingga remeh kalimatnya, tapi berat tanggung jawabnya. Sehingga para ulama seperti sahabat Abdullah bin Mas'ud dengan tegas mengatakan, ikutilah para ulama yang sudah wafat, bukan yang masih hidup, karena yang masih hidup belum aman dari fitnah. Sekian.